dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus. Pada suatu hari, Yesus yang telah bangkit dari antara orang mati menampilkan diri kepada ke-11 murid dan berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Tanda-tanda ini akan menyertai orang-orang yang percaya. Mereka akan mengusir setan-setan demi namaku. Mereka akan berbicara dalam bahasa-bahasa yang baru bagi mereka. Mereka akan memegang ular, dan sekalipun minum racun maut, mereka tidak akan mendapat celaka. Mereka akan meletakkan tangannya atas orang sakit, dan orang itu akan sembuh." Sudah berbicara demikian kepada mereka, berangkatlah Yesus lalu duduk di sebelah kanan Allah. Maka pergilah para murid memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Demikianlah Injil Tuhan. Kasih dalam bacaan pertama tadi, yang mau ditekankan di bacaan 40 hari sama dengan para muridnya Yesus yang telah bangkit itu dan meninggalkan. Dalam arti ada sunyian, tapi juga ada kedekatan. 40 itu ya. Dan di satu pihak juga ada karena itu kesunyian, lebih tepat. Hati itu bisa terjadi. Sunyi, sepi. Kantor atau apa. Kita mau karena Tuhan yang meninggalkan murid-muridnya naik ke surga itu tetap bertanggung jawab sebagai penyelamat umat manusia. Tidak lari dari tanggung jawab. Tuhan tetap bertanggung jawab terhadap. Maka meskipun harus berpisah, tetapi kehadirannya itu bisa kita alami dan kita rasakan. Dan kehadiran ini akan menjadi penting di bacaan Injil. Dan yang naik ke surga menuju. Bacaan Injil dan Tuhan menyertai murid-muridnya. Tanda-tanda, dan ini salah satu tanda yang membuat di dalam bacaan kedua itu, yaitu aspek persatuan. Kita disatukan menjadi anggota gereja. Jadi dikatakan ditinggalkan Tuhan, tapi juga merasa dekat karena Tuhan hadir di antara kita. Yang bersekutu, kehadiran Tuhan sendiri dalam. Lebih-lebih tadi dikatakan dalam kata itu yang istimewa daripada sakramen-sakramen yang lain.
Karena apa? Baptis ini tidak mengarah ke Ekaristi. Orang dibaptis supaya bisa sambut Ekaristi. Orang ditabiskan menjadi imam supaya bisa memimpin Ekaristi. Sakramen tobat karena dosa berat, kemudian dibebaskan dari dosa berat setelah sakramen tobat, juga untuk bisa sambut Ekaristi. Orang menikah, sakramen perkawinan, yang meneguhkan keanggotaannya, ketika dibaptis, nanti yang maju pribadi-pribadi, A, si B, si C, maju untuk terima sakramen. Tapi kalau sudah berkeluarga, yang maju bukan si A atau si B. Kalau si A dan si B itu sudah menjadi suami istri, si A dan si B maju bersama. Ekaristi itu meneguhkan keanggotaan yang baru sebagai keluarga, bukan sebagai pribadi-pribadi lain. Jadi memang Ekaristi itu jadi istimewa, berkaitan dengan kehadiran Tuhan. Karena beberapa hari lalu ada seminar dan sumber hidup umat Kristiani. Bagus uraiannya dari Henry ya, dari Manado, dosen liturgi Kineleng, Manado. Itu bagus kalau bagiannya ya. Perluaskan itu apa? PowerPoint-nya itu, ringkasannya itu bagus. Semakin membuat kita bersatu satu sama lain berkat kehadiran Tuhan. Jadi ini yang penting. Jadi kita bersatu bukan untuk supaya gereja menjadi besar, menjadi kuat, menjadi tambah banyak pertama-tama, bukan itu. Bacaan kedua, kalau kita menjadi satu persekutuan, jadi gereja, kita mau mengungkapkan seperti nanti yang akan dibaptis, satunya iman. Jadi bukan gereja menjadi besar, menjadi gegap gempita, sorak-sorai. Satunya iman. Dan sikap iman dari anggota-anggota gereja itu terutama ini akan kelihatan di dalam sakramen. Baptisan diadakan di raya kenaikan Tuhan ini masih masa Paskah, tetapi sekaligus kita diingatkan kembali, diperdalam lagi persatuan kita satu sama lain, persatuan kita dengan Tuhan. Karena persatuan itu menjadi landasan bagi kita akan satu dan bangkit. Dan kemudian dimuliakan Allah. Kan nanti rumusan syahadat akan diulangi, baik yang diterima menjadi Katolik maupun satunya iman ini. Nanti juga akan menerima satu tubuh Kristus, tubuh dan darah Kristus dari satu meja perjamuan. Jadi yang satu sama. Bagi banyak sakramen Maha Kudus itu tubuh Kristus. Dari satu meja perjamuan yang satu dan sama. Di Ekaristi ikut kembali meneguhkan bacaan yang kedua. Persekutuan, persatuan yang mendalam. Berkat kehadiran Tuhan. Karena yang mempersatukan itu terutama jadi anggota gereja lewat sakramen baptis itu karena apa? Kalau oleh Allah Bapa diserahkan kepada Yesus.
Kemudian Yesus menerimanya dan menjaganya, meskipun naik ke surga tetap bertanggung jawab. Dia tetap akan hadir di dalam hidup kita, di dalam diri kita masing-masing, juga di dalam persekutuan ini. Maka dalam menghayati sakramen-sakramen, di samping kita bisa menghayatinya secara personal, pribadi-pribadi, sekaligus atau serentak kita juga bisa menghayati kehadiran itu secara eklesial. Anggota gereja yang satu dan sama, kita bersama-sama. Seperti baptisan bayi terjadi karena apa? Ada iman gereja, bukan iman pribadi-pribadi. Kalau baptisan dewasa nanti pribadi-pribadi ditanya. Baptisan bayi tidak bisa menjawab kalau ditanya. Yang jawab orang tua dan wali baptis dan umat yang ada. Artinya apa? Iman bayi diwakili oleh iman gereja. Di dalam perayaan-perayaan sakramen bisa menghayati kehadiran Tuhan secara personal, tapi juga secara eklesial. Bahkan nanti setelah dalam Ekaristi secara sakramental. Menghayati kehadiran dan persatuan dengan Kristus secara sakramental. Dan ini terjadi hanya di dunia. Kalau kita sudah beralih dan bersatu dengan Kristus yang naik ke surga itu, ya tidak memerlukan sakramen-sakramen lagi, memerlukan tanda-tanda lagi, karena kita sudah beradu muka, beradu pandang satu dengan yang kita imani. Jadi tidak memerlukan simbol tanda-tanda lagi. Itu terjadi kalau iman kita menjadi penuh sampai pada tingkat kepenuhan. Harapan kita juga sampai pada tingkat kepenuhannya, dan seluruh hidup kita dimulai sejak di dunia ini sampai pada tingkat kepenuhan iman dan harapan itu betul bagian dalam kehidupan Allah. Saudara-saudari, semoga calon baptis ditemukan berkat tanda salib, tanda kemenangan Kristus penyelamat kita yang hidup dan berkuasa sepanjang segala masa. Amin. Aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Ya, aku membaptis kamu dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
Sekarang kami persilahkan para wali baptis maju untuk menyalakan lilin masing-masing pada lilin bernyala ini dan menyerahkannya kepada para baptisan tadi. Kini saudara-saudari telah bersatu dengan Kristus cahaya dunia, maka saudara-saudari harus hidup sebagai putra cahaya dan menghayati iman dengan setia, sehingga pada saat Tuhan datang, saudara-saudari dapat menyongsong Dia bersama semua orang kudus dalam istana Bapa di surga. Saudara-saudari terkasih Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus telah melahirkan saudara-saudari kembali dari air dan Roh Kudus dan mengampuni semua dosa saudara-saudari. Saudara-saudari sudah diangkat menjadi anaknya dan dipersatukan dengan umatnya. Sekarang saudara-saudari diurapi dengan minyak krisma seperti Kristus diurapi oleh Roh Kudus menjadi imam, nabi, dan